sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallama taslima. Amma ba'du. Memasuki tafsir surah Abasa. Ayo Afiyah baca. Bismillah. Tafsiru surati Abasa. Minal ayati rahmi awal ila ayati rahmi salisa wa isrin. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan ala da'watin nasi jami'an ila dinil islami wa kana fi bidayatil amri yahrusu katsiran ala da'wati kibari Quraisy wa zu'amaihim ilal islami li anna al-ibadata annahu idza aslama haula'i aslama adadun kabirun minan nasi taba'an lahum wa bainama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data yaumin ma'a ahadi zu'amai idhofah itu ma'a ahadi zu'amai Quraisyin yubayyinu lahu da'watal islami wa yad'uhu ilaihi wa bainama huwa kadzalika idza jaa Ummi Maktum radhiyallahu anhu wa kana a'ma yatlubu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ayursidahu wa ya'lamahu wa yu'allimahu mimma allamahu Allahu wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam itaban yu'ridu anhu wa yuqbilu ala rajulil akhiri hirsan minhu sallallahu alaihi wasallam alal islamihi fa anzalallahu ta'ala ayatal ula min surati Abasa itaban lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Tafsiru surati Abasa ya. Bagian yang pertama dari awal sampai as-salisah wa isrin. Muqaddimah jamaah disebutkan kebiasaan yang mulia dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan yang agung jamaah, sebab kebaikan semua pihak. Apa itu? Mengajak manusia kepada Allah. Ya, apa? Mengajak manusia kepada Allah. Itu bagus. Itu yang bikin baik. Itu kalau mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kamu semua mengajak adik kemana?
mengajak adik menghormati orang tua. Ya kan? Itu. Kamu mengajak adik sama orang tua harus hormat, itu kan? Itu bagus enggak itu? Bagus itu. Bagus, walaupun itu ajakan. Walaupun itu ada konsekuensi, tapi itu bagus. Ya kan? Cuman orang tua ini anaknya terbatas, paling berapa gitu. Kamu berapa saudaranya? Pojokan itu. Ya kan, 5 kan itu. Dia cuma ngajak 5 orang kepada menghormati orang tuanya gitu. Tapi kalau Allah berapa hambanya? Nah, bisa tak terbatas kan? Tak terbatas. Jadi bisa ngajak siapapun, semua adalah hambanya Allah. Itu bagus kau ajak mereka kepada mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sama itu Masya Allah. Itu bagus sekali itu. Itu yang akan memperbaiki manusia. Sebagaimana tadi yang memperbaiki anak, ya toh. Anak akan baik itu kalau kamu ajak menghormati orang tua. Dik, kamu jangan gitu kepada Abi, yang itu kan. Sama Abi harus hormat. Kau terangkan bagaimanapun Abi itu adalah terangkan, itu kan. Banyak ininya kepada kita ini, ya kan, sebagai anaknya kan gitu. Nah, itu sama. Dia juga seperti itulah kita akan membawa dunia ini baik, akan membawa negara ini baik, bangsa ini baik. Kalau apa? Kalau manusianya mengerti haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kalau mengerti haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti perkara yang utama. Itu poin pokok itu yang akan menjadikan bangsa ini baik. Itu kalau mereka mengerti haknya Allah. Seperti anak mengerti haknya orang tua. Bagaimana satu keluarga akan baik kalau anak yang ngerti haknya orang tua, ya dong, ya kan gitu sama. Makanya orang tua tuh ngasih anak namanya bagus-bagus. Namanya Rizki bagus, ya kan? Dinamai ini bahasa apa kamu namanya? Bulan juga bagus itu paling. Cuma kita kata bahasanya aja kan. Bulan juga bagus itu. Dan juga bagus. Si Hari yang nunjuk tadi kok. Bagus lah itu juga lah. Ya. Ya, cuman berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sama begitu. Makanya itu perkara yang bagus adalah mengajak manusia kepada Allah. Ya, itu bagus. Makanya Nabi kita yang mulia sebagai Rasul jemaah, kebiasaannya adalah harison ala da'watin nasi jami'an ila dinillah. Ya kan? Beliau kebiasaannya jamaah karena nabiyu, biasa beliau, ya kan? Biasa beliau itu kebiasaan beliau, karena nabiyu. Sini apa? Mana kana? Biasa. Atau apa? Atau mazala, senantiasa, selalu. Jadi karena artinya kan bisa gitu, bisa bermakna la yazalu, bisa bermakna madama, tergantung kondisinya kan begitu. Dan namanya dia induknya. Apa artinya induk kalau bahasa begitu? Dia kan induknya. Makanya kana dan saudaranya. Ya, kenapa kok namanya kok kana dan saudaranya? Bukan Laisa dan saudaranya. Memang kana yang bisa kemana-mana gitu loh. Ini yang ibu bisa kemana-mana gitu loh. Bukan, karena ibu bukan ini ibu. Kenapa ini ibu bukan ibu ini? Ibu ya ini misalnya yang dindi, ini ibunya gitu loh. Ini juga ibunya itu kana gitu loh. Ibunya yang kana. Kenapa? Bisa kemana-mana dia kana itu kan? Bisa kemana-mana gitu. Ya di sini kana kemana? Ke masalah. Iya toh?
kemazalah, selalu kebiasaannya itu kan, selalu beliau atau kebiasaan beliau adalah apa jemaah? Semangat mengajak manusia kemana? Kepada Allah. Semangat mengajak manusia kemana? Kepada Allah, ya kan? Kepada Allah. Apa maksudnya mengajak manusia kepada Allah? Apa maksudnya mengajak manusia kepada Allah, maksudnya apa? Semangat maksudnya mengajak manusia kepada agama Islam sebagai jalan menuju Allah, ya kan? Sebagai apa? Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ngajak Harsito kerja, apa artinya ngajak kaya ya toh? Ayo kerja Har. Ngajak sugih hasilnya gitu loh, ya kan? Ngajak sugih karena untuk kaya harus kerja gitu loh. Itu sama, cuma gak ngomong kaya, cuma ayo kerja Har. Gitu. Gak boleh berpangku tangan luar. Kerja ya kan gitu. Kamu udah gak kecil lagi, sudah punya anak kecil bahkan. Ya kan gitu, nggak boleh berpangku tangan. Kalau kamu sukun, istrimu sukun, nah repot. 2 orang sambil penting sukun kabel, bingung lah, nggak boleh itu. Nggak ada yang gerak, ya kan? Ada yang kerja, ada yang kerja, nggak boleh. Ibu nganggur, bapak nganggur ya nggak boleh. Harus ada yang kerja. Ya gitu, makanya nggak boleh semuanya sukun, ada yang kerja. Sama dengan bahasa Arab toh, nggak boleh domir 2 kok sukun kabeh lho, nggak boleh. Harus ada harokah. Apa contohnya? Fa'alata. Fa'alata itu asalnya kan fa'alat, ya kan? Domir ya toh, terus tambahi alif musana toh. Nah, taknya sukun, ya. Alif juga sukun. Wah, ini gimana dua-duanya sukun? Nah, padahal orang penting semua. Taknya tanda muannas, domir ya, alifnya tanda musana. Dibuang nggak boleh. Abimi nggak boleh pisah kan? Tapi kok sukun kabeh piye? Kasih harokat. Nah, jadi fa'alata ya toh, kan gitu. Kasih harokat biar harus kerja. Harus kerja jadi gitu. Diajak kerja nggak boleh sukun. Gitu kan Har? Kan gitu. Itu sama ya. Jadi sama begitu, Nabi kebiasaannya apa? Semangat mengajak manusia kepada Allah. Apa artinya? Semangat mengajak manusia kepada dinil Islam, kepada dinil Islam sebagai apa? Jalan menuju Allah. Karena nggak mungkin satu tujuan tanpa jalan. Nggak mungkin satu tujuan tanpa jalan. Semua tujuan harus lewat jalan dan harus ada jalannya, ya kan? Semuanya, apalagi menuju Allah Ta'ala. Ya kita belum pernah ke sana, maka pastikan jalannya benar. Apa itu dinil Islam, jamaah, ya kan? Islam. Terus juga beliau jamaah dahulu fi bidayatil amri, pada mula pertama urusannya, ya kan? Fi bidayatil amri, pada mula pertama urusannya, biasa beliau jamaah semangatnya banyak mendakwai siapa? Mendakwai kibari Quraisy. Semangatnya banyak mendakwai ke pembesar-pembesar Quraisy, wa zu'amaim, dan pemuka-pemuka mereka. Diajak kemana mereka semua? Diajak kemana? Ilal Islam. Diajak ilal Islam. Diajak kepada Islam. Kepada apa? Kepada Allah. Ya, kepada
Allah. Apa tuh dakwah kepada Islam, kepada menyerahkan dirinya kepada Allah, ya kan? Menyerahkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah. Ya, dengan mengisahkan Allah, mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Itu semua. Dia biasa semangat mendakwai para pembesar. Ya, jamaah makan juga kita juga termasuk sunnah jamaah kita ini berdakwah juga menjaga hubungan dengan para pembesar. Itu bagus, bukan menjilat, bukan ya. Bukan, itu memang usaha yang baik. Itu usaha yang baik. Kita bukan menjilat, tapi itu usaha yang baik. Itu usaha yang baik untuk menuju keberhasilan, ya kan? Keberhasilan dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu semua. Itu kita dengan para pembesar itu dekat, ya. Dekat dengan Pak Lurah, dekat. Dengan Pak RW dekat gitu, ya kan, itu kita dekat gitu. Dengan pemuka masyarakat dekat, itu kita usahakan dekat sama, ya kan? Kita usahakan dekat. Ya, dekatnya apa tujuannya? Untuk kepentingan dakwah, ya. Untuk kepentingan dakwah dan juga mendudukkan mereka sebagaimana semestinya, ya kan, gitu ya, sama. Yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang penting kita tujuannya ikhlas. Apa itu? Mengajak mereka kepada Allah, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak kepada Allah pasti baik, tapi buktinya apa? Buktinya apa mengajak kepada Allah itu baik? Selamat ya. Buktinya begini ya, karena semua orang ciptaan Allah. Baru kita para anak saja diajak kemana tadi? Kita para anak aja diajak kemana? Menghormati orang tua itu akan bagus demi kebaikan anak, ya kan gitu. Demi kebaikan anak kan gitu. Kamu adiknya berapa? 7, bijak kabeh. Itu. Diajak semua untuk menghormati orang tua, diajak untuk mengerti jasa-jasa orang tua, kan itu, untuk bisa apa? Bisa balas budi, ya kan? Ya semampunya. Apa itu ya? Biasanya doa ya doa yang serius, kan itu kan? Doa yang serius, mendoakannya kepada Allah agar diampuni dosanya, agar diberi rahmat, kan begitu. Semua aja adikmu, dan kamu juga hebat kalau ngajak kakak. Wah, hebat ngajak kakak, kan itu. Kalau ngajak adik rasa kebangetan nih, masa ngajak adik ora iso. Ora adik kalah. Ora adik ra wani piye wis. Harus berani ngajak adik, ya kan? Itu standar. Bisa ngajak adik standar. Ya kan? Istimewa bisa mengajak kakak, sempurna bisa mengajak orang tua, paman, bibi, masya Allah, itu sempurna, itu bisa ngajak mereka kepada apa? Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah gitu. Jadi sama, kalau anak itu akan baik, adik akan baik kalau kau ajak menghormati orang tua. Sama, manusia akan baik bila kau ajak kepada Allah. Kan gitu. Bahkan baiknya manusia bila mendekat kepada Allah. Nah, mendekatnya manusia kepada Allah, hormatnya adik kepada orang tua kapan? Ketika diajak. Ketika diajak, berarti mengajak adalah mulia, ya kan? Berarti mengajak adalah mulia. Kunci kebaikan keluarga, kunci kebaikan bangsa adalah adanya
dakwah. Ya kan? Adanya dakwah. Begitu, itu kamu harus punya bukti itu. Kamu perbanyak bukti-bukti, kamu harus kuat gitu ya kan? Itu. Kau buktikan demikian. Makanya Dia Ta'ala di banyak tempat memerintahkan dakwah. Iya kan? Memerintahkan dakwah. Makanya begitu sama. Dan di contoh Rasulullah SAW, beliau apa kebiasaannya? Semangat berdakwah, tak ketinggalan mengutamakan mendakwai siapa? Para kibar wa zu'ama, ya kan? Para kibar wa zu'ama itu sama. Para kibar wa zu'ama, begitu. Ya, sama selanjutnya. Li'annal adata, karena hukum kebiasaan ini bukan hukum kepastian tapi hukum kebiasaan. Jadi bukan karena pasti, bukan, cuman biasanya. Itu kan biasanya yang itu. Jadi ada hukum pasti, ada hukum persangkaan, ada hukum kebiasaan ya toh. Nah, itu. Ini hukum kebiasaan. Karena al-adata kebiasaannya ida aslama haula, ya kan? Apa haula sama siapa haula itu? Kibar wa zu'ama, bila para pembesar dan pemuka itu masuk Islam. Mana jawabnya ida? Aslama adadun kabir, maka masuk Islam juga adadun kabir, jumlah yang banyak, walaupun tidak semua, tapi biasanya jumlahnya yang banyak, walaupun enggak semua, jumlah yang banyak. Apa sama masuk Islam juga. Mengapa? Tabaan lahum, karena mengikuti mereka. Mereka siapa? Kibar wa zu'ama. Ya. Makanya beliau dahulu waktu Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan itu, beliau berdakwah dari Mekah sampai Taif. Dari Mekah sampai Taif berapa kilo itu? Ya kan? Jauh itu Mekah Taif itu, berapa kilo Mekah Taif itu? Dakwah itu semuanya beliau tidak melewati satu kampung pun, mesti mendakwai, ini mendatangi pemimpinnya. Ya kan? Mendatangi pemukanya. Didatangi untuk diajak masuk Islam atau minimal melindungi dakwah Islam. Ya gitu. Minimal gitu jemaah, diajak ke sana kan gitu. Mekah Taif. Mekah Taif 90 kilo. 90 kilo, sini Semarang. Sini Semarang itu. Sini Semarang itu. 90 kilo. Itu beliau mendakwai, setiap ketemu desa didakwai, didatangi gitu. Dan waktu itu tidak pernah mendapatkan sambutan positif. Tidak ada yang mau menerima. Tidak ada yang mau menerima. Tapi itu beliau lakukan. Ya kan? Beliau lakukan dengan semangat, walaupun itu semangat itu makna semangat. Ditolak satu terus sudah diterusin gitu kan.
Terus semuanya diajak semua satu persatu kan itu. Satu persatu diajak oleh beliau untuk menyambut Islam, untuk menerima Islam. Ya, beliau nggak mendapatkan sambutan. Bahkan ending akhirnya beliau dilempari pakai batu sampai bercucuran darah. Hingga beliau apa? Masuk ke suatu kebun. Terus istirahat di situ. Datangnya sama penjaga kebun. Dikasih apa? Setangkai anggur. Terus beliau baca Bismillah. Terus yang ke kebun heran, kamu kok baca Bismillah, itu bagus sekali ajaran kamu. Kamu dapat dari mana? Gitu malah. Yang jaga kebun malah masuk Islam malah gitu kan itu jamaah. Ya. Baru setelah itu beliau meninggalkan itu pulang, ya kan? Waktu pulang ngapain? Didatangi malaikat. Didatangi malaikat. Dengan malaikat memberikan apa? Tawaran. Memberikan tawaran, ya Muhammad, kalau kamu mau utbikul, aku akan timpakan dua gunung ini. Dua gunung, apa gunung mana? Kiri dan kanan. Di blok ini ke sini semua. Blok kalau kamu mau. Gitu. Tapi beliau apa bilangnya? Kalau beliau mau kan enak toh. Tuh kapok toh. Baru semua mendustakan kabeh di gunung. Beliau enggak mau. Beliau enggak mau jamaah. Apa kata beliau? Arju ayyukhrijallahu min aslabihi may ya'budu hawa. Tidak, aku masih berharap semoga nanti anak turunnya lahir orang-orang yang mengesahkan Allah. Gitu jamaah. Kalau di bloknya gunung kan, bloknya udah mati kabeh kan, nggak ada orang lagi. Nabi masih pingin, nggak apa-apa dianiaya, didolimi, tapi kok semoga, loh gitu, semoga nanti anak cucunya lah, gitu katanya, anaknya nanti lahirlah orang-orang yang mengesahkan Allah. Jamaah begitu, itu tekad beliau, ya berdakwah itu demikian. Ya. Di dakwah berdakwah begitu loh, berdakwah, mendakwai para penguasa, didakwai, diajak untuk menerima Islam, minimal melindungi seperti yang diperbuat oleh siapa? Abu Thalib, ya kan? Atau masuk Islam seperti yang diperbuat oleh Khadijah, ya toh? Kan itu jamaah. Itu didatangi. Akhirnya bainama kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau suatu waktu data yaumin, suatu hari beliau mendakwai siapa? Ahadi zu'amai Quraisy, bersama salah satu pemuka Quraisy. Nabi ngapain sama dia? Beliau berdakwah, yubayyinu lau dakwatal Islam wa yad'uhu ilaih. Beliau menerangkan kepadanya seruan Islam dan mengajaknya kepada Islam. Begitu jemaah. Ya. Terus wa bainama huwa kadzalik, ketika beliau sedang seperti itu, Ijja'a ibnu Ummi Maktum, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Saat itu datang dan dia orang buta, nggak tahu Nabi sedang sama siapa. Oh, dia buta, ya kan? Wa kana itu dia buta. Ini Abdullah bin Maktum, mukmin, orang yang mukmin, ya gitu, datang kepada beliau, yatlubu minan nabiyyi, memohon dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyursyidahu, agar membimbingnya, menunjukkan jalan. Apa yursidahu? Menunjukkan
jalan. Wa yu'allimahu, mengajarkan detailnya tata cara. Itu kalau ayursida bersama memberikan arahan jalan. Kalau yu'allimahu menjelaskan, mengajarkan detailnya, ya kan? Detailnya. Itu bedanya ayursidahu wa yu'allimahu. Wa yu'allimahu mimma 'allamahullah. Itu. Dan agar mengajari beliau apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Ya, ini jemaah. Ya, ini satu waktu mendakwai pembesar bagus. Ya kan? Bagus. Di sisi yang lain ada orang yang sadar dengan sendirinya dia ingin mensucikan diri, mencari, meminta ilmu. Ini juga bagus, kan gitu. Bagus semua. Dan ini tidak mungkin dilaksanakan satu waktu. Ini masalahnya gitu. Nah, kalau gini masalahnya bagaimana ini? Enggak pun satu waktu. Keduanya bagus. Mendakwai pembesar bagus. Datang orang yang tanpa diminta dia butuh, bagus dilayani kan? Dilayani bagus gitu ya. Dilayani bagus. Ya. Nah, ini kan beliau orang buta. Ya sebenarnya kalau Nabi itu enggak menoleh kepadanya kan enggak apa-apa semestinya. Karena ditoleh pun juga enggak tahu, kan? Juga buta kan gitu sebetulnya kan? Juga buta kan gitu. Tapi cuman dari suaranya aja, dari pembicaraannya. Tapi pembicaraannya sama pembicaraannya Nabi kita apa? Faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuridu an Nabi ja'ala. Mana ja'ala Pak Sun? Nabi ja'ala. Faja'alan nabiyyu, Nabi ja'ala. Apa makna ja'ala Pak Sun? Faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuridu anhu wa yubilu alaihi. Ja'ala artinya apa, Wan? Hah? Apa wi? Ja'ala wi? Mulai. Iya iyo. Ja'ala artinya mulai. Betul enggak? Bapak bisa artinya mulai ja'ala. Saudarakan. Saudaranya-kan. Nah, ini ja'ala saudarakan ini. Artinya mulai itu saudarakan. Kok tahu saudarakan? Di ja'ala. Diikuti fi'il mudhari'. Saudarakan kan apa cirinya? Khobarnya jumlatun fi'liyatun fi'luha mudhari'. Mana khobarnya? Yuridu kan? Yuridu anhu kan? Ja'alan nabiyyu, an-nabiyyu isimnya. Ya kan? Terus yuridu anhu jumlatun fi'liyah, khobarnya jumlah fi'luha mudhari', berarti ja'ala adalah artinya saudarakan. Nah, mulai ya kan? Mulai yo kan gitu af'alu syuru ya kan? Jadi dipakai lo itu mulakhosnya kan, dipakai ilmunya mulakhos ya kan. Dipakai itu ilmunya mulakhos itu gitu. Ya. Ya, nah mulailah beliau sallallahu yuridu anhu, apa artinya? Berpaling dari Ibnu Ummi Maktum wa yuqbilu ala ar-rajulil akhar, menghadap kepada lelaki yang lain. Yang apa? Yang ahadi zu'amai
Quraisy. Mengapa? Khirson minhu sallallahu alaihi wasallam ala islami, karena Nabi serius semangat agar ini pembesar masuk Islam, ya kan gitu, agar ini pembesar masuk Islam. Ini jemaah, apa yang terjadi? Fa'anzalallah, dengan sebab itu Allah menurunkan al-ayatil ula, beberapa ayat yang pertama dari surat Abasa ini. Kenapa menurunkannya? Itaban lin nabi, karena menegur. Itaban apa? Karena menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menegur. Berarti apa sama di sini? Di sini berarti semuanya baik. Tapi di sini yang lebih utama adalah mendahulukan yang datang dengan kesadaran. Gitu, mendahulukan yang datang dengan kesadarannya. Ini didahulukan. Ya. Itu ilmunya gitu. Makanya para ustadz itu harus mendahulukan para santri yang datang dengan sadar. Kan itu didahulukan, kan itu kan. Kalau memang dia datang mendatangi dan dia serius kayak Abdul bin Umi Maktum, didahulukan itu kan, didahulukan walaupun dibandingkan dengan mendakwai petinggi kaum, ya kan, petinggi kaum. Nah itu sama, itu didahulukan ketika waktunya bersamaan, ya nggak mungkin digabungkan kan begitu kan. Nah itu lebih mengutamakan yang datang dengan sadar. Berarti ini kemuliaan thalibul ilmi, kemuliaan orang-orang yang sadar mencari ilmu, hingga Allah pun menegur Rasulnya jika tidak mendahulukan mereka, ya kan itu kan. Sama itu mulianya orang mencari ilmu, sama gitu. Itu mulianya orang yang mencari ilmu, ya dengan sendirinya dia sadar pentingnya mencari ilmu, datang ke thalabul ilmi. Nah gitu. Ya sama begitu. Kemudian saya berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Terjemahnya ditahu ya, terjemahnya ya. Terjemahan ulang kan terjemahnya. Sudah cukup saya tadi apa diterjemahkan ulang? Kamu nyoba gak terjemahkannya? Ya San, nyoba gak San, terjemahkan San. Yang ini diulangi San. Ya nyoba ya. Tapi udah ada tulisannya San. Udah ada tulisannya. Ya nggak apa-apa, kan belum dirangkai punya kamu paling. Sekarang merangkai dalam lesan ya. Biasa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semangat mengajak seluruh manusia kepada agama Islam, dan pada awal perkaranya beliau semangat di mula pertama berdakwah itu di suatu tempat mesti apa? Mendakwai penguasa, ya kan? Ketemu penguasanya, ya. Mengajak para pembesar Dan Quraisy dan pemuka kepada agama Islam, karena kebiasaannya jika mereka masuk Islam, maka banyak orang yang akan masuk Islam, sebab karena mengikuti mereka. Ketika Nabi
suatu ketika di suatu hari suatu hari Nabi bersama salah satu pemimpin Quraisy untuk menerangkan kepada agama Islam, seluruhan Islam dan mengajak kepada Islam. Dan ketika Nabi dalam keadaan seperti itu, maka tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa kana a'ma, beliau orang buta. Beliau meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbingnya dan mengajarkannya perkara-perkara yang sudah disampaikan Allah. Apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Apa yang Allah telah ajarkan kepadanya. Maka Nabi mulai berpaling. Lalu Nabi mulai berpaling darinya dan mendatangi dan menghadap lelaki yang lain. Dengan sebab itu karena semangatnya beliau atas masuknya Islam orang tadi. Dengan sebab itu Allah menurunkan beberapa ayat yang pertama dari surat Abasa karena menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama ya. Itu ya sama. Terus sekarang teguran Allah. Allah menegurnya sebagai penguasa, sebagai Tuhan. Menegurnya arif enggak? Arif, bijaksana. Ya kan? Mana contoh bijaksananya? Allah menegur Rasul? Menegurnya dengan apa? Dengan berkata abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Itu namanya adab yang bagus dalam menegur. Karena tidak menegur dengan kata-kata abasta wa tawallaita anja'aka. Itu namanya itu keras namanya. Itu kurang bagus. Kalau abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, itu teguran yang bagus. Itu paham? Apa belum? Belum paham. Misalkan saya negur kamu, itu tidak bilang kalian ini dipercaya susah, bukan begitu negurnya, ya kan? Tidak begini. Santri-santri itu dipercaya sulit. Beda enggak? Dengan kamu dipercaya sulit, dengan santri-santri susah dipercaya. Sama enggak? Sama enggak fungsinya? Kalau yang santri-santri susah dipercaya, itu halus. Itu halus. Karena santrinya belum tentu kamu kan. Belum tentu kamu kan orang ketiga. Santri-santri itu dipercaya sulit. Itu berarti kan kamu kan nggak tersinggung. Ini saya atau bukan ya? Kan gitu, saya atau bukan ya? Loh kan gitu. Kita bukan ya kan gitu. Kok dia bilang kayak gitu kan demikian. Udah kalau antum ini itu berarti jelas kamu yang ditunjuk. Itu namanya keras itu, tunjuk hidung, namanya kan gitu. Itu namanya keras seperti itu kan gitu. Nah ini Nabi, ini dia Ta'ala tidak abasta.
Bukan abasu, abasta gitu kan, abastuma kan kayak gitu, tapi abasa pakai kata orang ketiga. Ya kan? Orang ketiga, dua tawalla. Bukan orang kedua tawallai ta. Loh, enggak, tapi pakai tawalla, bukan tawallaita. Kan gitu. Terus anja'ahu bukan anja akar. Loh gitu, bukan anja akar tapi anja'ahu. Loh kan gitu kan? Pakai anja akar. Loh gitu. Anja'ahu bukan anja akar. Artinya dia Ta'ala sebagai penguasa, sebagai Tuhan menegur Rasulnya yang keliru tetap dengan sebaik-baik cara, ya kan? Dengan sebaik cara, dengan bahasa yang lembut, tidak nuding kamu, bukan begitu, tapi abasa, dia telah bermuka masam, wa tawallaita, dia telah berpaling, anja'ahul a'ma, gara-gara datang kepadanya seorang yang buta. Loh kan itu kan. Nah, pakai bahasa yang orang ketiga. Tuh, ini cara menegur yang bagus. Tuh, cara menegur yang halus tuh gitu namanya. Ya. Itu penting loh, kamu kalau sama anakmu juga gitu, kalau bisa jangan langsung jangan kamu gitu. Jadi anak itu, kita bilangnya begitu, anak itu bila orang tua ngasih nasihat, gitu bilangnya, jangan kamu itu udah dibilangin sama Abi. Nah, enggak kayak gitu bilangnya. Itu kita udah gede loh, udah gede gitu, udah gede kan gitu. Jadi banyak anak itu bilangnya begitu, caranya bilang itu supaya anak gak tersinggung. Ngerti kalau Abi ini hati-hati kalau ngomong gitu loh. Itu. Jadi anak itu kalau Abi nerangin kan itu, boleh nasihatin. Itu kan begitu, caranya demikian. Itu benar begitu. Itu namanya negur dengan cara yang halus itu begitu. Biar itu enggak melukai kan gitu. Caranya gitu. Ya. Kayak ini abasa wa tawalla kan gitu. Jangan kamu itu, jangan itu, tapi santri itu, bilangnya kan itu ya kan, santri itu, bilangnya begitu, bilangnya demikian. Jadi bentuk itu dimasukkan, nah itu, tapi santri itu kan itu kan demikian. Ini juga sama ini ada hikmahnya. Jadi ini memang ilmu yang mulia. Yang pertama, keduanya betul. Mendakwai pembesar bagus. Mendakwai orang yang sadar datang juga bagus. Kan itu. Nah, ini datang bersamaan. Maka kita diberitahu oleh Dia Ta'ala mana yang lebih diutamakan. Terus kata-kata lebih keliru ditegur, tahu cara menegur ya bagus. Ya kan itu sama demikian. Cara menegur yang bagus begitu juga kan gitu. Ya mungkin sampai di sini tahap ini kita baca di waktu yang akan datang pekan depan insyaallah ya. Ya itu sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam alhamdulillahi rabbil alamin.